Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak kelas 11, kembali lagi bersama saya Nur Aizatun Nasuha. Di video sebelumnya, kita sudah membahas apa itu jurnal penyesuaian, tujuan jurnal penyesuaian, dan manfaat dari jurnal penyesuaian. Nah, pada video kali ini, kita akan lanjut membahas jenis akun-akun yang memerlukan penyesuaian lengkap dengan contoh perhitungannya. Sudah siap semua? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu pemakaian perlengkapan. Teman-teman, pemakaian perlengkapan perlu disesuaikan karena pada akhir periode akuntansi harus ditentukan berapa jumlah perlengkapan yang sudah terpakai selama periode tersebut. Contohnya yaitu pada saldo awal per 1 September 2024 tercatat perlengkapan toko sebesar 5 juta. Pada akhir periode, jumlah perlengkapan yang masih tersisa itu hanya sebesar 3 juta. Untuk perhitungannya, yaitu perlengkapan toko sebesar 5 juta dikurangi dengan perlengkapan toko yang masih ada sebesar 3 juta menjadi perlengkapan toko yang dipakai sebesar 2 juta rupiah. Jadi, untuk pemakaian perlengkapannya pada akhir periode akuntansi sebesar 2 juta rupiah dengan jurnal penyesuaiannya yaitu beban perlengkapan sebesar 2 juta di debit dan perlengkapan sebesar 2 juta di kredit. Selanjutnya yaitu depresiasi aset tetap. Depresiasi adalah penyusutan nilai aset tetap karena pemakaian atau umur ekonomisnya. Contohnya yaitu UD-ABC Store memiliki gedung dengan harga perolehan 400 juta rupiah, taksiran umur ekonomisnya yaitu 20 tahun, dan nilai residunya sebesar 10 juta rupiah. Untuk perhitungannya yaitu biaya depresiasi per tahun sama dengan 400 juta rupiah dikurangi 10 juta rupiah dibagi dengan 20 tahun sama dengan 19 juta 500.000 rupiah. Jadi, biaya depresiasi yang dibebankan pada akhir periode sebesar 19.500.000 rupiah dengan jurnal penyesuaiannya yaitu depresiasi gedung sebesar 19.500.000 rupiah di debit dan akumulasi depresiasi gedung sebesar 19.500.000 rupiah di kredit. Selanjutnya, akun yang memerlukan penyesuaian itu pembebanan biaya sewa. Pembebanan biaya sewa perlu disesuaikan karena perusahaan harus mencatat jumlah yang menjadi kewajiban pada akhir periode. Contohnya yaitu, tanggal 1 September 2024, UD Sari Daun membayar biaya sewa gedung sebesar 1 juta rupiah untuk bulan September. Pada akhir bulan, tercatat sewa dibayar di muka sebesar 600.000 rupiah. Untuk perhitungannya, yaitu biaya sewa sama dengan 1 juta rupiah dikurangi dengan 600.000 rupiah sama dengan 400.000 rupiah. Jadi, biaya sewa yang dibebankan pada akhir periode adalah sebesar 400.000 rupiah dengan jurnal penyesuaiannya yaitu beban sewa sebesar 400.000 rupiah di debit dan sewa dibayar di muka sebesar 400.000 rupiah di kredit. Selanjutnya yaitu biaya asuransi. Teman-teman, biaya asuransi juga perlu disesuaikan pada akhir periode akuntansi. Contohnya yaitu, pada awal September 2024, UD Sari Daun memiliki persekot asuransi sebesar 500.000 rupiah. Pada akhir periode diketahui saldo tersebut sebesar 200.000 rupiah. Untuk perhitungannya yaitu biaya asuransi sebesar 500.000 rupiah dikurangi dengan 200.000 rupiah sama dengan 300.000 rupiah. Jadi, biaya asuransi yang diakui pada akhir periode adalah sebesar 300.000 rupiah dengan jurnal penyesuaiannya yaitu beban asuransi sebesar 300.000 rupiah di debit dan persekot asuransi sebesar 300.000 rupiah di kredit. Selanjutnya yaitu biaya bunga. Biaya bunga adalah biaya yang sudah terjadi tetapi belum dicatat karena belum dibayar.
Contohnya yaitu saldo awal utang bank sebesar 200 juta rupiah, bunga 2% per bulan, maka bunga bulan Desember 2024 itu sebesar 4 juta. Nah, 4 juta ini dari 2% dikali dengan 200 juta rupiah. Jadi, biaya bunga yang harus dicatat pada akhir periode adalah sebesar 4 juta rupiah. Dengan jurnal penyesuaiannya, yaitu beban bunga sebesar 4 juta rupiah di debit dan utang bunga sebesar 4 juta rupiah di kredit. Akun yang memerlukan penyesuaian yaitu kerugian piutang. Teman-teman, penyisian kerugian piutang perlu dicatat agar laporan keuangan itu menunjukkan nilai piutang yang realistis. Contohnya yaitu piutang dagang sebesar 10 juta rupiah dengan taksiran kerugian piutang sebesar 3%. Untuk perhitungannya yaitu 3% dikali 10 juta rupiah sama dengan 300.000 rupiah. Jadi, untuk kerugian piutang yang harus diakui adalah sebesar 300.000 rupiah dengan jurnal penyesuaiannya yaitu kerugian piutang sebesar 300.000 rupiah di debit dan cadangan kerugian piutang sebesar 300.000 rupiah di kredit. Selanjutnya yaitu pendapatan bunga. Pendapatan bunga adalah pendapatan yang sudah menjadi hak perusahaan tetapi belum diterima. Contohnya yaitu pendapatan bunga diterima setiap 6 bulan sebesar 20 juta rupiah dengan bunga sebesar 15%. Nah, pendapatan yang menjadi hak selama 4 bulan yaitu September sampai Desember 2024. Untuk perhitungannya yaitu 4/12 dikali 15% dikali 20 juta rupiah sama dengan 1 juta rupiah. Nah, 4/12 ini didapatkan dari 4, yaitu 4 bulan yang menjadi pendapatan bunga, dan 12 itu dari 1 tahun. Jadi, pendapatan bunga yang harus diakui adalah sebesar 1 juta rupiah dengan jurnal penyesuaiannya, yaitu piutang bunga sebesar 1 juta rupiah di debit dan penghasilan bunga sebesar 1 juta rupiah di kredit. Akun yang memerlukan penyesuaian berikutnya yaitu persediaan barang dagang. Persediaan pada perusahaan dagang tergantung pada sistem akuntansi persediaan yang digunakan. Berikut ini sistem akuntansi persediaan barang dagang pada perusahaan dagang. Yang pertama, menggunakan pendekatan ikhtisar laba rugi. Sistem pencatatan yang demikian ini disebut dengan sistem fisik atau physical system, atau bisa juga disebut dengan sistem periodik. Nilai sisa persediaan barang dagang pada akhir periode dicatat dalam jurnal penyesuaian, yaitu dengan mendebitkan perkiraan persediaan barang dagang atau merchandise inventory dan mengkreditkan perkiraan ikhtisar laba rugi atau income summary. Yang kedua, dengan menggunakan pendekatan harga pokok penjualan atau HPP. Harga pokok penjualan adalah harga atau nilai barang dagang yang telah dijual. Untuk pencatatan persediaan barang dagang dengan menggunakan pendekatan harga pokok penjualan, itu memperhatikan komponen yang menambah atau mengurangi dari perhitungan HPP tersebut. Untuk unsur-unsurnya yang harus dihitung untuk mengetahui harga pokok barang yang dijual itu meliputi yang pertama, persediaan barang dagang awal, yang kedua, pembelian barang dagang, yang ketiga, beban angkut pembelian, yang keempat, potongan pembelian, yang kelima, retur pembelian dan pengurangan harga, yang keenam yaitu persediaan akhir. Nah, teman-teman, itu tadi jenis akun yang memerlukan penyesuaian lengkap dengan contohnya. Dengan memahami ini, kita bisa menyusun laporan keuangan yang lebih akurat dan dapat dipercaya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.